Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadam Ali Rahman dari kelompok 2 Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup dan kedudukan hukum administrasi negara. Pertama, ruang lingkup hukum administrasi negara bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga mengatur perhubungan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga negara untuk menjamin atau perlindungan hukum bagi keduanya. Karena pada saat ini negara cenderung ambil bagian dalam aspek-aspek kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, ruang lingkup dari hukum administrasi negara sangatlah kompleks dan luas. Kita kembali ke awal tugas negara. Pada awalnya, tugas negara itu sangatlah sederhana, yaitu hanya sebagai penjaga malam. Atau maksudnya adalah negara hanya menjamin ketertiban, keamanan, dan ketentraman dari warga negaranya. Apabila telah tercapai ketertiban, maka tugas negara dianggap selesai. Dan pada masa itu, Han tidak berkembang dan cenderung statis. Kondisi seperti itu mungkin tidak akan ditemukan lagi pada saat ini. Karena mau sekecil apapun negara, mau sederhana apapun negara, dan mau seotoriter apapun negara, negara pasti akan turut andil bagian dalam kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan hukum yang memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Apabila sewaktu-waktu administrasi negara itu menimbulkan keraguan bagi warga negaranya atau bahkan bagi hukum administrasi negara itunya sendiri. Menurut Syahran Bassah, bahwa fungsi hukum secara praktik perlu ditambah dengan fungsi-fungsi lainnya untuk menciptakan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Jadi, hukum jangan hanya dipandang sebagai kaidah semata, tapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat yang juga memandang dengan nilai-nilai sosiologis, nilai antropologis, dan nilai kebudayaan masyarakat. Dikemukakan oleh Mukhtar Kusumatmaja, hukum tetap harus memperhatikan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Selanjutnya, ada ruang lingkup Han menurut Prajudi Musudirjo. Hukum pertama itu ada hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua ada hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga ada hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat ada hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Selanjutnya yang kelima itu ada hukum administrasi pemerintah, daerah, dan wilayah, yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara. Yang keenam itu ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya ada ruang lingkup Han menurut Kusumadi Pujo Suwejo. Yang pertama itu ada hukum tata pemerintah, yang kedua ada hukum tata keuangan, termasuk hukum pajak, yang ketiga ada hukum hubungan luar negeri, yang keempat ada hukum pertahanan dan keamanan umum. Selanjutnya ada ruang lingkup Han menurut Walter Burkhardt. Yang pertama itu ada hukum kepolisian, yang berarti hukum yang mengatur tentang larangan-larangan dan batasan-batasan terhadap individu agar terciptanya keamanan bagi umum. Yang kedua itu ada hukum perlembagaan, yang mana lembaga dalam menjalankan tugasnya harus mementingkan aspek-aspek kepentingan umum. Yang ketiga ada hukum keuangan. Hukum keuangan itu yang mengatur tentang perbekalan bagi para penguasa negara atau pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti hukum pajak, bea dan cukai. Selanjutnya ada kedudukan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus. Han merupakan ilmu hukum yang tidak statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Pada awalnya, hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan satu bagian. Itu bisa dibilang hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Namun pada awal abad ke-20 muncul konsep yang dinamakan welfare state,
yang mana artinya negara itu mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga terjadi pemecahan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kemudian hukum administrasi negara berkembang sangat pesat. Kemudian hukum administrasi negara diakui sebagai bagian dari hukum private dan sebagian lagi sebagai hukum pidana atau hukum publik. Philippus M. Hejon dan kawan-kawan mengemukakan bahwa hukum administrasi material terletak di antara hukum private dan hukum pidana atau hukum publik. Hukum pidana itu merupakan nilai yang sangat esensial atau yang sangat penting bagi masyarakat, hingga dalam pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh para penguasa atau oleh pemerintah. Dan ada juga hukum private, yaitu dalam pelaksanaannya boleh diterahkan kepada pihak-pihak partikulir atau para pihak swasta. Sekian pemaparan materi tentang ruang lingkup Han dan kedudukan Han dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.